Wes, lanjutin, silakanin. Tadi Bapak terakhir dengarnya sampai mana ya, Pak? Kalau Nggak boleh apa-apa, tahu. kamu ulangi lagi, nggak apa-apa. Oke. Ronald, permisi ya, Ron. Oh, Halo Pak, jadi Ya. yang seperti yang tadi bahwa yang PC2 anggapan yang dari Afrika ke Asia itu kan dia mempunyai dua jalur. Pertama itu yang jalur RIP-nya, yang kedua itu jalur OSPF-nya. Dari jalur RIP-nya ini kan kita ada coba tadi kan pertama kali kita coba ngeping lewat yang OSP. Dia dari PC2 ke PC1 pertama kan dia lewat OSPF. Lalu di sini kita mau coba buktikan apakah dia bisa atau bisa apa ya, bisa melewati jalur alternatifnya Ya, atau nanti tidak. USBF-nya terus kamu matiin toh. Tadi kamu matiin, Ya, kamu stop, terus harusnya kan lewat atas tapi masih tunggu ya. ya Nah, sekarang sekarang udah. udah ini ternyata dia lewat yang atasnya ini Pak. Nah, coba kamu tulis saja. Ini lewat yang di sini dari PC1 berarti lewat sini 3.1 masuk sini, lalu dia 10.1 sini, lalu sini dan sini. Oke. Oke. Kayaknya itu Pak. Berikutnya langsung dilanjutkan Ronald Pak. Kayaknya saya banyak ambil bagiannya Pak. Oke, ya makasih. Yo, makasih. Aaron. oke, jadi udah dijelasin Tongin tadi soal lokal di wilayah Batam harusnya. Ya. Saya nggak tahu itu ternyata sampai Afrika. Ya, nggak apa-apa. Imajinasi harus tinggi mungkin ya. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Lanjut. Nah, jadi berikutnya jadi sisa saya jelaskan tentang frame relay-nya saja. Jadi Ya. saya ambil bagian besarnya 4 saja, yaitu Batam, Pontianak, Batu Raja, dan Jakarta. Karena kapasitas CPU yang cukup terkuras. Ya. Jadi dibuat skenario akan dari PC1, anggapan dari Batam ini akan melakukan kontak ke Pontianak dan teman-temannya itu. Dari PC1 untuk ke Pontianak itu berarti di jaringan 5.0, network 5.0, sedangkan untuk PC3 ini saya kasih 5.10. PC1 pin ke dari PC1 ngeping ke PC3 itu sudah berhasil, itu jalur dari Batam ke Pontianak. Setelah itu misal dia lewat itu ya, dia lewat routernya router 3 sama router 5 ya. Ya, dari router Coba 3 kamu tulis. Nah, dari 31 keluar ke gateway-nya 3.1 terus ke 10.10.10.5 yaitu frame relay terus frame relay di sini. Ya, berdua. Terus masuk ke sini. Ya. Nah, kalau misalkan dari Batam ke Jakarta itu saya lewatkan Palembang. Nah, kita coba tuh, kok time out. Tunggu sebentar. 192, 198. Nah, sudah. Oke. Ya, butuh waktu, Pak. Baru saya hidupin. Nah, ini kita coba trace. Dia keluar ke 3.1 terus langsung menuju ke 7. Sini, 7. Ya. 10, 7 di sini. Kalau misalkan kita coba capture di sini, nah ada ping ICMP dari 7.
3.10 ke 7.10. Ini frame relay-nya ini, DLSA-nya 937 sesuai dengan yang kita kasih. 937 itu yang dari DLSA 9, mana? 937 itu dari sini, dari bottom point 3 menuju ke 307 ke 937 ke ya. port 3. Terus dia lanjutkan ke sini 937 dari port 1 ke 837 port 2. Port 2 itu terus ke sini. Terus di sini 837 ke port 1 703. Nah, jadi udah tersambung ya. Terus yang berikut itu akan diputus jalur Batam Pontianak yang merupakan jalur utamanya. Misal ini di delete. Nah, maka sekarang itu dari router 1 misal ping ke 10.10.10.5 itu ke Pontianak tidak bisa. Nah, solusinya itu kami buat jalur alternatifnya, yaitu dari Batam kami belokkan ke Palembang dulu. Belokkan ke Palembang terus dia naik ke Pontianak. Nah, untuk caranya Mas Irsal tadi menggunakan IP route statik. Nah, sedangkan saya itu cobanya pakai mengubah frame relay map-nya karena saya tidak pakai router tambahan di tengah sini. Ya. Jadi kita bentar. Kita ini dulu. Tidak mau. Itu di R1 ya? Iya. Oh, putus deh. Maaf, saya Nah, terus misal kita hilangkan itu ya. Satu. Oh, astaga. Maafkan saya, Pak. Saya salah router. Router 3 harusnya. Ya. Nah, ini. Untuk 10.10.5 yang awalnya 305 itu statusnya deleted karena jalurnya udah diputus. Jadi kita hapus saja, terus kita ganti. Nah, pertama itu lewat 305. Nah, kita ganti ke DLC 335 yang lewat Palembang. Di router 5 juga kita buat seperti itu. Nah, ini yang 503 tadi juga terputus. Ke Batam 503. Kita ganti ke 553 lewat Palembang. Nah, kita cek dari router 3 dulu. Nah, dari sini udah aktif dari ke Ponti lewat 335. Nah, dari sini juga sudah aktif dari Ponti ke Batam lewat 553. Kita coba lakukan ping. 10, 10, 10, 3.
Nah, dia bisa. Hmm. Ini untuk router ke router. Kita coba sekarang dari LAN ke LAN. Jadi dari PC 1 3.10 ke PC 3 5.10. Nah, ini sudah bisa. Kamu Sekarang cek kita coba, kita trace dulu ya. di atas dulu aja. Harusnya dapat router 1, terus kemudian router 3, kemudian Satu, tapi karena saya kan nggak pakai router tambahan apa-apa, jadi jalur yang ditangkap itu tetap sama. Nggak kelihatan nomor DLCI-nya berapa. Nah, terus untuk membuktikan lagi, misal kita capture lagi aja di sini. Atau kita capture di sini misal. Ini Palembang, Pontianak. Kita lakukan ping lagi ke 5.10. Nah, muncul pingnya. Dari menggunakan 853. Yang awalnya itu adalah 835. Terus ya udah dari 3.10 ke 5.10 udah berhasil menggunakan jalur alternatif untuk jalur Batam Ponte. Sekian presentasi dari kami, Bu. Terima kasih. Ya, wis, bagus. Ya, wis. Oke, terima kasih. Ron, terima kasih Tongin ya. Next. Ya, Mainkan Fab. Alif sama Fab. Oke, Pak. Ini karena ketambahan jadi agak ruwet jadi ya. Oke, saya jelaskan dulu. Ya. Nah, oke, selamat sore semuanya. Selamat sore juga Pak Yo. Nah, perkenalkan nama aku Alif Gibran dan temanku dan rekanku Alif Fabian. Nah, sore hari ini aku akan menjelaskan dulu tentang jaringan WAN-nya dulu, di mana di sini ada kita pakai kasus Jasuka kemarin, di mana di sini ada Malaysia, ada Sumut, ya bisa dibilang Medan, terus ada Sumatera, bisa dibilang ya Sumatera atau Lampung lah. Jauh ya Lampung ya. Pokoknya itulah. Terus ada Sumatera Selatan. Terus di situ di Sumatera Selatan itu terhubung sama Jakarta. Nah, di Jakarta itu nanti masih terhubung lagi sebelum ke Pontianak. Itu Jakarta terhubung dulu ke Belitung, dari Belitung nanti baru ke Pontianak. Nah, terus Pontianak itu terhubung sama Batam. Nah, kemarin ada kasus di mana kalau interkoneksi antara Batam sama Pontianak itu terputus. Nah, oke, di sini itu saya sudah awalnya itu Batam dan Pontianak ini routernya itu terhubung secara frame relay. Nah, akan tetapi kemarin ada masalah sehingga jalur ini harus terputus alias dihilangkan. Nah, untuk DLC-nya dari Batam ke Pontianak itu adalah 708. Sedangkan untuk DLC dari Pontianak ke Batam itu kebalikannya dari 708 807. Nah, DLC-nya itu tinggal terhubungkan ke yang jalur yang terputus tadi. Akan tetapi kelompok kami sudah menyiapkan jalur alternatifnya. Di mana untuk jalur alternatifnya yaitu menggunakan DLC 798 dan untuk Pontianak ke Batam itu alternatifnya 897. Bisa dicoba. Ping mungkin, Bob? Ya, ini untuk yang dari Batam menggunakan 798, lalu keluarnya di port keempat. Port keempat di sini itu ke Sumut terlebih dahulu. Di sini ada 178. Ini. Lalu keluar di port ketiga ke 278. Port ketiga itu turun ke sini ke Sumatera. 278 di sini, kemudian keluar lagi di port 378, port 4. 378 itu di sini di Belitung.
Nah, di sini 378, keluarnya di port 3 478. Nah, begitu 478 sudah sampai di Pontianak lagi. Port 478 dan keluarnya di 897 di LCI ini. Jadi kasusnya itu yang semula hanya perlu satu jalur saja, jadi hanya perlu 708 sama 807, terus di tengahnya ini tadi ada 978, sekarang harus memutar gitu. Ini kasus Jasukanya. Jadi untuk percobaan kasusnya, pertama saya delete dulu, lalu kita coba langsung ping ya. Ping ke 18.100 kemarin. Oh, nggak bisa buka PC, ya saya pakai router aja kalau gitu. Coba pakai router aja kalau gitu. Iya. Kalau enggak itu Fab, coba apa sing kayak apa namanya Warsek tadi loh, bisa enggak? Sing start capture tadi. Ya aku tak sambil nyoba punya aku juga. Bentar. Ini router 8 itu seharusnya ini. Windowsmu yang ini Patanono sih. Windowsmu yang ini Patanono sih supaya kelihatan. Windows apanya, Pak? Ini Windowsmu yang di depan. Yang punya aku ya hard reset juga ini. Bentar, tak. Oh, Reset itu. ini punya saya. Oke. Harus di PC, nggak bisa di routing. Oh, nggak bisa. Kalau di router dia langsung ke tujuannya gitu ya. Kalau nggak itu aja show IP route aja nggak apa-apa. Show IP route aja. IP route. Ntar aku buka punya aku dulu. Bentar. Pasti minta di reset deh. Bikin baru. Annotate-nya bisa tolong dihapus. Oh iya, bentar. Iya aku ya. Sama gambar background-nya ini saya hapus juga untuk biar nggak terlalu mengganggu. Clear. Nggak mau kehapus. Clear annotate. Iya Pak, sudah Pak. Nggak mau kehapus. Saya sudah mencet clear ini. Nggak mau keluar. Jadi punya Fabian aja Pak. Clear. Kayak punya kamu deh Pak. Bisa nggak? Nah, oh iya. Bisa toh. Itu dari kamu soalnya, bukan dari aku. Ini rutenya. Pak tadi mau dari Pontianak ke Batam, itu Batamnya itu sudah saya atur untuk gateway-nya itu pakai 18.1. Sedangkan untuk di situ bisa terlihat kalau routingnya dari Pontianak ke Batam itu menggunakan static routing, itu ke network 18.0 itu lewat 10.10.8. Saya coba dulu sebentar. Pak udah jelasin punyamu dulu ya Pak. Oh iya. Jadi sudah percobaan yang di LCI biasa. Sekarang untuk berikutnya itu kita mencoba menambahkan variasi lebih. Kita tambahkan 2. Jadi ada RIP dan OSPF. Nanti untuk yang OSPF akan dijelaskan oleh Alif. Saya akan menjelaskan bagian yang RIP. Jadi RIP itu Routing Information Protocol. Jadi dia cara kerjanya itu dia bekerja antar router. Dan dia itu routing berdasarkan distance atau jumlah hop. Jadi kalau misalnya dari R9 ke R8 ya, itu kan di sini kan melingkar. Kalau dari R9 ke R8 kan hanya perlu satu hop aja ya. Satu hop artinya kan perlu loncat dari satu router ke satu router lainnya dan sudah selesai. Kalau secara teorinya dia bisa memutar. Jadi ada 1, 2, 3 hop. Tapi karena kita menggunakan RIP itu dia memilih hop yang paling sedikit, maka dia akan langsung melewati jalur yang ini. Walaupun kalau jalur ini itu bandwidth-nya lebih kecil daripada kalau muter. Kalau ada kasus seperti itu ya. Misalnya kalau muter itu jauh lebih cepat daripada yang lebih pendek, karena kita menggunakan RIP, dia tetap ngambil yang pendek karena dia berdasarkan jumlah hop-nya gitu. Ya, betul. Untuk settingnya RIP ini tergolong sederhana. Kita hanya perlu
mendefine lengan-lengannya saja. Jadi misalnya yang saya sebut dengan lengan itu misalnya di router 9 ya. Untuk menjelaskannya itu kalau mau ke router 10 harus melewati lengan yang bawah networknya ini. Terus kalau mau ke router 8 harus melewati lengan yang kiri networknya 172.10.0 ini. Terus kalau mau ke PC7 menggunakan network ini gitu. Jadi untuk pengaturan RIP-nya itu sederhana. Gitu. Untuk percobaannya dari PC7 ke PC10 ya. Ini saya sudah coba tadi. Sama poin 100. Poin 100 semua itu. Ya, 8 ya yang PC10. Iya. Kalibrasi dulu. Coba. Iya, pasti time out. Ya, sudah bisa. Lalu kita coba trace. Nah, dia pertama keluar dari 28.1 ya. Ini ya, gateway-nya ini. 28.1. Lalu dia ke lengan yang bawah. 172.20.0.2 lewat sini. Baru dia nyampe ke 8100. Jadi dia memilih jalur yang lebih pendek. Dia tidak akan memutar seperti itu. Nah, itu untuk uji cobanya. Selanjutnya OSPF. Ya, Alif. Sudah siap? Disabungkan dulu screen-mu. Ganti ke aku. Oke. Oke. Pada kali ini saya akan menjelaskan OSPF. OSPF sendiri itu one short path first, artinya dia merupakan sebuah metode routing di mana dia akan menggunakan metode memilih bandwidth yang paling baik. Jika kita dibandingkan dengan RIP tadi, RIP itu berdasarkan jumlah hop-nya, serta tidak lebih dari 15 hop. Jika lebih dari itu, maka otomatis RIP-nya akan terputus atau tidak terdeteksi. Sedangkan jika OSPF ini, cara kerjanya adalah dia menggunakan prinsip area atau bisa multi area, di mana untuk percobaan kali ini di Sumsel yang ada di sini, saya menggunakan single area terlebih dahulu. Nah, bisa diperhatikan juga di sini, saya melakukan percobaan pada router 4, itu untuk serial 01-nya itu menggunakan serial, sedangkan untuk fast ether, untuk lengan yang menuju ke router 14 itu saya menggunakan fast Ethernet. Ya. Oke, di sini saya sebentar, saya tunjukkan dulu router 4-nya. Ini saya show IP route dulu. Di sini untuk LAN-nya itu bisa dilihat kalau yang depannya O ini sudah terhubung menggunakan metode OSPF, di mana untuk OSPF-nya itu untuk router 14 gateway-nya adalah 44.0, sedangkan untuk router 12 gateway-nya 24.0, dan untuk router 13 itu gateway-nya adalah 34.0. Oke, kita coba dulu dari ping ke PC4 di sini. PC4 itu IP-nya, bentar. So IP di sini 14.100. Kita coba ping ke router 13. Itu PC13 punya alamat IP 34.100. Kita coba ping. Itu 168 34.100. Time out. Kita coba ping lagi. Terus kita trace lagi di sini. Trace 192 168 34.100. Nah, oke, di sini bisa dilihat kalau PC4 itu lokasinya itu ada di sini. Dia mau berhubungan dengan PC13 yang ada di sini, dan bisa dilihat kalau jalur trace-nya itu dia sebelum
sebelumnya dia tuh menggunakan gateway 14.1 yang ada di fase Ethernet 00 ini, dan bisa dilihat juga di sini kalau ada sedikit hal yang aneh kalau dia tuh memilih jalur yang menggunakan fase Ethernet 01 yang bawah ini ketimbang menggunakan serial 01. Mengapa? Karena untuk F01 ini saya menggunakan Ethernet, di mana untuk Ethernet sendiri itu memiliki alokasi bandwidth yang lebih bagus daripada kabel serial. Maka dari itu, hal ini sesuai dengan misi OSPF, di mana dia akan memilih routing dengan cara yang terbaik, maksudnya cara terbaik yaitu menggunakan bandwidth yang lebih besar atau lebih bagus. Bisa dilihat di sini kalau dia tuh selanjutnya menuju ke 60.2 ini, kemudian menuju ke 70.02, lalu akhirnya masuk ke 34.100 yang ada di router 13 ini. Ya, untuk penjelasannya sekian gitu aja Pak, kalau saya Pak, mengenai OSPF. Ya, oke, terima kasih semuanya. Oke Pak, saya stop share ya Pak. Ya, stop share. Open apa? Open kameranya. Ya, berarti sekarang kalian sudah lebih ngerti ya. Dan udah presentasinya sudah jauh lebih baik dari yang kemarin yang masih campur-campur. Sekarang sudah lebih terarah, lebih tergambar. Ya, semoga dengan ini kalian sudah lebih mengerti ya Pak. Jadi bagaimana menyelesaikan kasus one yang seperti yang kasusnya Jasuka itu, kalau sampai mati itu kira-kira ya apa yang dilakukan mereka, apa yang dilakukan ASP itu kamu tahu. Oh, seperti itulah yang mereka kejadiannya. Ya, kalian bisa merubah routingnya, kalian bisa merubah tadi DLC-nya dirubah, DLC-nya dirubah. Ya saya tidak tahu juga yang di sebelah sana yang dilakukan apa, tapi minimal kita sudah punya ilmu bagaimana kalau itu terjadi. Ya wis, itu dulu ya. Terima kasih presentasinya. Oke, ini saya stop recordingnya. Nanti setelah ini kalau mau tanya jawab kita tanya jawab.